Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum jami'an adik-adik santri kelas 10 KMI Tullab wa Tholibat. Alhamdulillah di kesempatan kali ini dengan izin Allah Ta'ala kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan proses kegiatan KBM daring kita untuk mentelaah kitab di mata pelajaran Al-Fiqh dengan kitab Manhajus Salikin. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi yang berkaitan dengan babul hajar li falasin au ghairihi. Bab hajar karena bangkrut atau karena hal yang lain. Insyaallah materi kita kali ini terkait dengan bab baru yaitu bab as-sulah. Apa itu as-sulah? As-sulah nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan atau di kesempatan kali ini. Nanti silahkan Anda buka kitabnya di halaman 91. Ya, insya Allah materinya tidak terlalu panjang. Babus sulah. As-sulah maknanya adalah perdamaian, berdamai. Dari yang awalnya itu terjadi percekcokan, terjadi pertengkaran, terjadi suatu sengketa atas suatu perkara, kemudian dua pihak yang bersengketa, dua pihak yang bersaling saling bersengketa atau saling ingin mempertahankan haknya masing-masing, mungkin karena suatu hal sudah berdamai. Ini namanya as-sulah. Berdamai setelah terjadi sengketa, percekcokan atau mungkin pertengkaran ya. Bahasa mudahnya as-sulah itu suatu perdamaian. Kita mulai masuk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Sulah, berdamai dengan sesama kaum muslimin itu boleh, illa kecuali sulhan harrama halalan au ahalla haraman, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau perdamaian yang di dalamnya mengharamkan sesuatu yang halal. Atau mengharamkan sesuatu perkara yang halal, seperti itu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun shahih wa shahhahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi dia berkata hadis ini kedudukannya hasan shahih. Al-Hakim juga mensahihkan hadis tersebut. Di sini intinya sulah, perdamaian antara sesama kaum muslimin itu hukumnya boleh, kecuali perdamaian yang nanti mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh syariat atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh syariat, atau ada unsur menghalalkan yang diharamkan oleh syariat atau menghalalkan yang diharamkan oleh syariat, itu tidak boleh. Intinya perdamaian yang terbebas dari unsur menghalalkan atau mengharamkan itu diperbolehkan. Fa'idha sholahahu an ainin bi'ainin ukhra au bidainin jaz. Jika berdamai dengan orang muslim lainnya tentang suatu barang yang diganti dengan barang yang lain atau dengan utang, maka diperbolehkan. Berdamai karena barang mungkin dirusak, mungkin dihilangkan, mungkin lalai, mungkin lupa menaruhnya, atau karena hutang yang belum bisa dilunasi kemudian diikhlaskan atau diganti dengan, misalnya hutangnya diganti dengan barang, nah itu diperbolehkan. Wa in kana lahu alaihi dainun fasalahahu anhu bi'ainin aw bidainin qabadahu qabla tafarruqi jaz. Jika seseorang memiliki piutang, hutang atas orang lain, lalu karena terjadi semacam perselisihan, merasa tidak enak, kemudian timbul sengketa, percekcokan, orang yang berpiutang itu berdamai dengannya dengan mendapatkan ganti rugi barang, atau piutang yang dia terima secara kontan sebelum berpisah, maka diperbolehkan. Ini terkait dengan seseorang, dua orang muslim yang saling berhutang,
Kemudian yang berhutang ini tidak sanggup untuk melunasi. Maka si yang memberikan pinjaman hutang mengatakan, kalau belum bisa kamu lunasi, maka silahkan diganti dengan barang yang kamu miliki. Misalnya dengan jam tangan, misalnya dengan sepeda atau yang lain. Atau kalau memang dia sudah diikhlaskan atau memang dibayar secara kontan sebelum berpisah, maka diperbolehkan. Jadi di sini orang yang memberikan pinjaman mengikhlaskan. Dengan syarat diterima sebelum dia berpisah. Au salahahu ala manfaatin fi aqarihi au ghairihi ma'lumah. Atau misalnya berdamai dalam hal hutang piutang yang berjangka, memberikan jangka waktu, lalu diganti dengan sebagiannya tetapi secara kontan. Au salaha 'anid daini al-mu'ajjali bi ba'dhi halan au kana lahu 'alaihi dainun la ya'lamani qadrahu fa salahahu 'ala syai'in sahha dzalik. Atau misalnya ini gambaran, seseorang memiliki hutang piutang atas orang lain, lalu keduanya tidak ingat lagi jumlahnya. Oh, saya pernah hutang kepada kamu, tapi saya lupa ini berapa jumlah uang misalnya yang saya hutang. Kemudian si yang memberikan pinjaman hutang ini juga lupa. Oh iya, saya juga lupa. Saya pernah memberikan pinjaman hutang kepada kamu, tapi saya juga lupa jumlahnya. Baik yang memberikan pinjaman hutang dan yang berhutang sama-sama lupa berapa jumlah uang yang saling mereka hutangkan. Kemudian lalu orang yang berpiutang tadi mengajaknya berdamai dengan jumlah tertentu, maka yang seperti ini sah. Karena misalnya tadi si A dan si B ini tidak tahu, lupa berapa jumlah yang si A berhutang kepada si B, yang si B yang memberikan pinjaman hutangnya, maka salah satu di antara keduanya yang berhutang ini dia mengajak kepada si yang memberikan pinjaman hutang, baik, bagaimana kalau kita tentukan jumlahnya sekian, setelah itu kita berdamai. Sohadalik, maka hal itu sah. Hutang piutangnya bisa menjadi sah, selesai. Sudah tidak memiliki masalah kembali. Karena semuanya ridho, semuanya rela menerima. Walaupun sebelumnya tidak diketahui berapa jumlah hutang yang ditransaksikan atau yang dilakukan hutang piutang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yamna'anna jarun jarahu an yaghrisa khashabahu ala jidarihi, rawahul Bukhari. Janganlah seseorang melarang tetangganya untuk menyandarkan kayu di dindingnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Hadis ini terkait dengan misalnya memberikan kelonggaran atau berdamai untuk sesama kaum muslimin. Misalnya ada dua orang yang saling bertetangga bersebelahan rumah, yang satu misalnya orang yang tidak mampu, yang satu orangnya berkemampuan, orangnya kedudukan ekonominya tinggi. Tetangganya yang tidak mampu ini setiap hari tugasnya pekerjaannya mencari kayu bakar, dan dia biasanya karena lelah, karena capek, menyandarkan kayu bakarnya di dinding rumahnya tetangganya yang kaya tadi. Maka di sini Nabi memberikan semacam bimbingan, janganlah orang yang kaya tadi itu melarang tetangganya atau saudaranya yang mungkin berbeda kedudukannya dalam hal rezeki untuk menaruh misalnya barangnya atau harta bendanya, misalnya hewan tunggangannya di dinding rumahnya. Nah, ini memberikan isyarat terkait dengan akhlak seorang muslim sesama muslim yang lain, yaitu berdamai atau saling menyayangi dan mengasihi. Baik, itu tadi materi kita. Kesimpulannya sebagaimana di kitab ada 2 poin penting. Yang pertama, dasar hukum dalam ketentuan as-sulah, dalam ketentuan perdamaian, dan yang kedua, bentuk-bentuk as-sulah. Tadi kita baca bentuk-bentuk as-sulah damai diantaranya terkait dengan hutang piutang yang diganti dengan barang atau dengan nilai barang tersebut kalau barangnya tidak ada, atau yang ketiga diikhlaskan
Atau kalau lupa jumlah uang berapa uang yang menjadi barang piutang, maka ditentukan secara damai atau jalan terakhir diikhlaskan. Kurang lebih seperti itu. Baik, itu tadi materi kita, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, masukan, usulan, saran, silahkan adik-adik sampaikan ke Ustadz melalui kolom komentar atau melalui grup WA atau secara japri. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum jami'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.